Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo, balik lagi sama aku yang akan kembali menceritakan tentang serial Bumi. Di video sebelumnya, aku sudah sampai di novel yang ke-11 ya, yang judulnya Lumpuh. Dan sekarang aku akan membahas novel yang ke-12-nya, judulnya itu Bibi Gil. Ini adalah novel yang ke-12-nya ya teman-teman. Jadi seperti yang aku jelaskan di video sebelumnya bahwa novel Bibi Gil ini bukanlah lanjutan dari novel Lumpuh yang ke-11 walaupun urutannya itu 11-12 ya. Tapi Bibi Gil ini adalah kelanjutan dari novel Si Putih yang urutannya itu ke-10. Nah, kisah Si Putih itu berlanjut di novel Bibi Gil ini. Sekarang kita langsung aja bahas isi dari novel Bibi Gil. Melanjutkan ending dari novel Si Putih kemarin, novel Bibi Gil ini dibuka dengan pertarungan antara Raja Gunung Timur, naganya, dan Bibi Gil. Bibi Gil memutuskan untuk melawan Raja Gunung Timur dan naganya itu sebenarnya bukan semata-mata untuk menolong Si Putih, teman-teman. Jadi dia tuh punya tujuan tersendiri. Bibi Gil ini adalah wanita yang berusia ratusan tahun yang telah mengelilingi dunia paralel sejak usia remaja. Ia itu sedang mencari kekuatan besar untuk mengalahkan monster yang selalu menghantui dia dari kecil. Nah, dengan menaklukkan Raja Gunung Timur dan naganya, dia itu bisa mengeruk informasi di mana para naga ini tinggal. Karena kekuatan terbesar yang dia cari itu bisa dia hasilkan, bisa dia dapatkan jika dia berhasil melakukan bonding dengan pemimpin para naga. Setelah berhasil mengeruk informasi tentang di mana kawanan naga ini tinggal, Bibi Gil akhirnya kembali berpetualang di dunia paralel, yaitu di klan Polaris Minor. Nah, tapi kali ini Bibi Gil ini tidak berpetualang sendirian, karena Pak Tua dan Si Putih ini menawarkan diri untuk ikut dalam perjalanan. Sebenarnya sih Bibi Gil agak berat ya, karena perjalanan ini mungkin akan berbahaya. Tapi Pak Tua berhasil membujuk Bibi Gil bahwa dia tidak akan merepotkan dan tidak akan menyusahkan. Akhirnya mereka bertiga itu pergi berpetualang bersama. Bibi Gil, Pak Tua, dan Si Putih. Untuk informasi dan penjelasan tentang klan Polaris Minor sudah aku bacakan ya menjadi audiobook dan linknya akan aku taruh di pojok video ini. Dalam novel Bibi Gil ini sebenarnya bukan hanya berisi atau berkisah tentang perjalanan Bibi Gil, Pak Tua, dan si kucing di klan Polaris Minor, tapi juga tentang masa lalu Bibi Gil di distrik Malam dan Misterinya. Nah, tentang distrik Malam dan Misterinya ini juga sudah aku bacakan di audiobook ya. Linknya juga akan aku taruh di deskripsi dan di pojok video ini. Sekarang aku akan terlebih dahulu membahas tentang masa lalu Bibi Gil. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, ada keponakan aku jadi kayak agak berisik gitu loh, tapi nggak apa-apa. Jadi, Gil ini adalah seorang anak yang tinggal di distrik Malam dan Misterinya. Malam dan Misterinya ini adalah sebuah distrik yang terpencil di klan Bulan ya. Nah, di distrik ini, dia ini adalah satu-satunya anak yang memiliki kekuatan spesial, yaitu dapat menghasilkan es, atau menciptakan es, atau mengendalikan es, pokoknya semacam itulah. Nah, pada suatu ketika, dalam sebuah festival, Gil dan teman-teman kecilnya ini mencari tempat kosong untuk bermain. Padahal Gil ini sudah diperingatkan untuk tidak menggunakan kekuatan itu sembarangan. Tetapi malam itu dia tertarik untuk bermain salju bersama teman-teman kecilnya ini. Nah, kalau teman-teman pernah nonton film Frozen ya dari Disney, itu persis sekali saat Elsa dan Anna main es di aula rumahnya itu. Nah, dalam bayangan aku ya, dalam ekspektasi aku ketika baca novel ini dan dalam adegan itu sama persis seperti ketika Elsa dan Anna ini main es gitu. Di malam tersebut, Gil ini hampir saja mencelakai salah satu temannya. Dan karena kejadian itu, Gil akhirnya dipanggil oleh salah satu tetua di distrik tersebut. Tetua itu bernama Off dan dia tinggal di salah satu menara atau mercusuar di distrik tersebut. Nah, kisah pertemuan antara Gil dan Off ini sudah aku buatkan audiobook dan teman-teman bisa klik linknya di description box atau di sudut video ini ya. Inti dari pertemuan itu adalah Off memberikan peringatan kepada Gil bahwa kekuatan yang dia miliki ini bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang-orang sekitar. Maka dari itu Off juga melarang Gil untuk menggunakan kekuatan ini sembarangan. Tetapi sayangnya, dalam keadaan tertentu, Gil itu secara tidak sadar dan terpaksa harus menggunakan kekuatan ini. Dan ketika kekuatan itu digunakan, monster itu juga datang dan akhirnya Gil membahayakan orang-orang sekitar karena monster itu jauh lebih kuat
jauh lebih besar kekuatannya dibandingkan Gil. Di dalam novel ini diceritakan bahwa Gil mengalami 3 kali kehilangan di masa lalu. Yang pertama itu saat ayahnya itu hampir saja meninggal. Ketika itu Gil terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menolong ayahnya. Tetapi ketika kekuatan itu digunakan, monster yang selama ini menghantui Gil itu tiba-tiba datang dan membumi hanguskan, membunuh semua orang di distrik malam dan misterinya. Kehilangan yang kedua terjadi saat ia memasuki masa remaja. Ketika remaja, ia memutuskan untuk kuliah di ABTT atau Akademi Bayangan Tingkat Tinggi. Di akademi tersebut, dia memiliki beberapa sahabat. Nah, ketika keluar dari akademi, dia memutuskan untuk berkeliling di dunia paralel untuk mencari atau menemukan satu tabung dari ekspedisi klan Aldebaran. Nah, dalam petualangan ini, ketika pada akhirnya Gil dan teman-temannya berhasil menemukan tabung milik klan Aldebaran, monster itu kembali muncul dan Gil terpaksa mengeluarkan atau menggunakan kekuatan yang dia miliki dan akhirnya mencelakai teman-temannya. Kehilangan yang ketiga terjadi ketika Gil memasuki usia dewasa dan memutuskan untuk menikah. Dia kembali merasa kehilangan dengan kematian suami dan anak-anaknya. Dari kejadian 3 kali kehilangan ini, Gil memiliki trauma yang sangat amat berat. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak ingin berteman dengan siapapun karena dia merasa ketika ada orang-orang yang dekat sama dia, maka monster itu akan menyerang orang-orang terdekat di sekitar dia. Maka dari itu dia berpetualang di dunia paralel untuk mencari kekuatan terbesar itu sendirian selama ratusan tahun. Nah, ketika Pak Tua dan si Putih ini ingin ikut berpetualang bersama Gil di klan Polaris Minor, Gil ini juga sempat menolak karena dia tidak ingin mencelakai si Putih dan Pak Tua. Tapi Pak Tua ini memaksa, akhirnya mereka berpetualang di klan Polaris Minor itu bertiga, si Putih, Pak Tua, dan Bibi Gil. Sekarang aku akan mulai membahas tentang masa sekarangnya ya, yaitu petualangan Bibi Gil bersama Pak Tua dan si Putih di klan Polaris Minor. Jadi, singkatnya, klan Polaris Minor ini adalah klan yang hampir mirip dengan distrik malam dan misterinya. Nah, jika di distrik malam dan misterinya, para penduduk itu hanya mengalami 1 kali siang, ya. Jadi, hanya ada 1 siang hari dalam 1 tahun. Tapi kalau di klan Polaris Minor ini, mereka itu mengalami malam yang sangat amat panjang dan juga siang yang amat sangat panjang. Nah, saat Gil, Pak Tua, dan si Putih ini datang ke klan Polaris Minor, saat itu sedang senja. Jadi sedang sore menuju malam. Klan Polaris Minor ini hanya berisi penduduk dalam satu desa dan para pengendali hewan yang sangat amat jahat ya. Dan setiap malam datang, para pengendali hewan dengan hewan-hewan buasnya ini akan menyerang penduduk desa, akan mengambil makanan dan membunuh orang-orang di desa tersebut. Oleh karena itu, saat Bibi Gil dan si Putih juga Pak Tua datang ke desa tersebut, mereka memutuskan untuk menolong penduduk desa. Setelah menghadapi beberapa penyerangan dari para pengendali hewan dan hewan-hewan buas, Bibi Gil memutuskan untuk membuat benteng yang dapat menghalangi hewan-hewan buas masuk dan menyerang penduduk desa. Setelah berhasil membuat benteng untuk menolong penduduk desa, Gil akhirnya mendatangi markas para naga dan melawan pemimpin naga. Tujuannya apa? Ketika pemimpin naga tersebut bisa dikalahkan oleh Gil, Gil berharap dia bisa melakukan bonding dengan pimpinan naga tersebut. Tapi sayangnya pemimpin naga ini sangat amat kuat dan memaksa Gil akhirnya menggunakan kekuatan tersebut. Dan pada saat itu, pada saat dia menggunakan kekuatan tersebut, monster itu datang kembali dan menyerang Gil serta orang-orang yang ada di sekelilingnya, termasuk para naga tersebut. Dan akhirnya Gil mengalami kehilangan untuk keempat kalinya. Tapi dalam momen kehilangan yang keempat ini ada yang berbeda. Gil akhirnya mengetahui siapa monster ini sebenarnya dan bagaimana cara dia menaklukkannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya Bibi Gil bisa mengetahui dan mengungkap fakta-fakta tentang monster tersebut ya. Siapa monster itu sebenarnya dan bagaimana cara menanganinya. Terus, gimana nasib Pak Tua dan si Putih yang saat pertarungan itu juga ada di sekitar situ. Dan kemungkinan besarnya juga bisa diserang oleh monster tersebut.
Nah, untuk kisah lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca bukunya langsung ya. Seperti biasa, aku akan taruh link toko bukunya di Shopee di description box ya. Itu official store dan nggak bakal KW. Teman-teman juga kalau misalkan mau beli bukunya di toko yang lain, ingat jangan beli buku yang bajakan. Harus yang original ya. Intinya adalah, setelah petualangan itu, setelah kehilangan yang keempat kalinya ini, Bibigil akhirnya memutuskan untuk pergi ke ABTT dan mengajar di sana. Seperti yang kita ketahui dalam novel Selena ya, Selena kan ikut ekstrakurikuler malam dan misterinya di ABTT itu, dan itu yang ngajar adalah Bibigil, karena Bibigil juga merupakan pengintai pertama di dunia paralel. Untuk quotes atau pelajaran yang bisa kita ambil di dalam novel ini akan aku buatkan video terpisah ya. Jadi buat teman-teman yang mau tahu menurutku pelajaran apa sih yang bisa diambil dari novel ini, bisa tonton video setelah video ini ya. Akhir kata, sebelum aku menutup video ini, aku pengen ngingetin lagi ke teman-teman semua, kalau misalkan mau baca buku, mau beli buku, itu jangan beli yang bajakan ya teman-teman ya. Karena walaupun murah, tetap kualitasnya tuh pasti lebih bagus yang original. Kalau misalkan kita belum punya uang, kita bisa nabung, atau kita juga bisa minjem ke perpustakaan-perpustakaan daerah, perpustakaan nasional, atau ke teman-teman sekitar kita, kayak gitu. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel aku ya teman-teman. Aku mohon banget supaya yang teman-teman yang nonton ini jangan cuma nonton doang tapi juga subscribe. Klik juga tombol loncengnya supaya ketika aku upload video di HP teman-teman itu ada notifikasinya gitu. Buat teman-teman yang mau ngasih saran, rekomendasi buku, atau apapun, bisa tinggalkan di kolom komentar untuk rekomendasi buku. Nanti bisa aku usahakan aku nabung dulu untuk beli bukunya ya teman-teman ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.